Silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi, Pak Rahmat. Selamat pagi semuanya. Pak Eko, saya mau bertanya ya. Bertanya yang pertama masalah hal-hal yang dialami oleh teman-teman di grup. Yang pertama itu banyak sekali keluhan atau informasi yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Mereka istilahkan. Mereka simpulkan itu dari laboratorium yang menandakan kreatinin naik, ureum naik, dan urea N juga naik. Mulai ada kegelisahan gitu karena ginjal kita tahu buat penting gitu, sehingga butuh advice Pak Eko dengan kondisi seperti ini. Dan ini cukup banyak gitu. Itu dulu Pak Eko, nanti ada satu lagi pertanyaan. Saya akan jawab dulu Pak. Sebenarnya yang sedang kita elaborasi itu adalah tubuh kita sendiri. Tetapi untuk menyembuhkan tubuh kita sendiri, tidak semua cara itu mungkin tidak cocok penyampaiannya, atau bahkan tidak cocok melakukannya. Jadi ada dua faktor. Si pemberi informasi mungkin keliru, atau yang menerima informasi mungkin keliru. Menerjemahkan dari sebuah informasi. Saya akan jelaskan saja. Kalau saya merasa bahwa apa yang saya informasikan sesuai kaidah-kaidah yang saya ketahui, bahwa tubuh punya kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri, dia harus punya kemampuan untuk bahan-bahannya harus punya. Ibaratnya kita mau bangun rumah kembali, kita harus punya bahan yang bagus. Berarti harus punya protein yang bagus. Masalahnya, pertanyaannya, apakah protein tidak terganggu dengan gula? Yang pertama, gula itu bisa datang dari dua kan, Pak. Satu, karena makanan yang kita makan itu tercampur dengan gula. Yang kedua, karena gluconeogenesis. Jadi jangan kita langsung, oh ini ada suatu masalah dengan tubuh saya, atau tubuh saya tidak mampu. Bukan, tubuh kita akan mampu. Cuman masalahnya, kita bisa nggak menjaga dua sumber tadi, gula, yang pertama. Yang kedua adalah pH-nya apakah cukup. Kalau pH cukup kan biasanya ginjal kerjanya akan lebih ringan. Kerja ginjal menjadi lebih berat karena apa? Karena keasaman darah. Nah, pH-nya berapa, Pak? Kalau pH tidak dijaga, orang itu berhubungan dengan cairan kok. Ginjal itu berhubungan dengan saring menyaring cairan. Darah yang pertama kali. Kalau andai kata sudah saring, akhirnya menjadi urin. Di situ saja urinnya tinggi, berarti kurang minum. Iya kan Pak? Kalau andai kata urium tinggi, ya pastilah sama aja seperti kita menyaring air butek Pak. Air keruh. Berat. Perbanyak supaya konsentrasi airnya lebih tinggi dibanding kotorannya. Ginjal akan bekerja lebih mudah. Kadang-kadang orang tidak melihat komposisi-komposisi itu. Apa yang disyaratkan oleh tubuh kita supaya menjadi sehat. Kalau ada yang kata belen ginjal, ya sudah, airnya harus banyak. Permasalahannya, kedokteran selalu mengatakan, persedikitlah air. Persedikitlah protein. Lah protein itu bagian yang untuk memperbaiki tubuh kita kok. Nah, kan nggak bisa ginjal diperbaiki dengan karbohidrat. Nggak bisa, Pak. Tubuh kita bukan gulali, Pak. Tubuh kita bukan dodol. Ya kan, Pak? Ya kalau andai kata karena dia terbuat dari gula, untuk membagian dari gula juga. Tubuh kita terdiri protein. Lalu bagaimana untuk menambahnya, untuk membaginya? Harus dengan protein, nggak bisa dikasih gula. Kalau dikasih gula, ya makin berat ya. Makin tambah parah. Kecuali kalau kita mau bergantung pada obat. Tapi sepengetahuan saya, orang-orang yang sakit ginjal, ya seumur hidupnya akan makan obat terus. Nah, oleh karena itu, kemampuan tubuhnya dipertinggi. Caranya dengan banyak makan protein, pH-nya dinaikkan, gulanya rendahkan. Kenapa? Gula adalah agen yang membuat si protein tidak bisa bekerja. Karena tadi saya sampaikan glikosilasi dan glikasi ya Pak ya. Kalau andai kata terjadi glikasi, proteinnya nggak bisa kerja Pak. Biarpun banyak. Bapak misalnya makan protein misalnya 1.500 kalori atau 2.000 kalori. Tapi gula darah Bapak juga tinggi, Pak. Nggak bisa dia kerja.
Tidak akan terjadi perbaikan. Padahal tujuan kita protein ditinggikan dengan harapan kita punya bahan baku untuk memperbaiki tubuh kita. Kan begitu tujuannya, Pak. Tapi begitu gula ikut campur, dia langsung membabat proses regenerasi, Pak. Tidak akan mampu kita memperbaiki diri lagi. Organ kita nggak mampu. Begitu gula. Makanya gula harus turun. Di bawah 90 terus-menerus. Akhirnya dibanyakan, minum natrium bikarbonat, latihan pernafasan, pH-nya dinaikkan. Karena kenapa? pH menetralisir asam yang seharusnya disaring oleh ginjal. Ginjal itu rusak karena kenapa? Karena dia harus menyaring keasaman darah terus. Dia harus terus-menerus mensekresi, ambil dari tulang, sebarkan ke darah, ambil tulang, sebarkan darah, tulang kita akan makin keropos, dan kemudian ginjal kita makin rusak jadinya. Itu yang menjadi keresahan, memang keresahan. Tetapi ada yang namanya persilangan antara yang namanya kreatinin dan proses kesembuhan. Jadi begini, orang-orang yang sakit ginjal itu selalu menganggap bahwa tubuh kita ini sebuah robot. Begitu perbaiki, kasih obat, dia langsung baik. Tidak. Tubuh kita ini sebuah organisme. Pada saat dia dilatih sesuatu atau diberikan makanan sesuatu atau input sesuatu, maka dia akan melalui proses adaptasi. Dan adaptasinya bisa lama, bisa sedikit, tergantung pada kebiasaan kita, habit kita. Nah, kalau andai kata kreatinin naik terus, nanti kan akan berseberangan dengan kemampuan regenerasi yang juga naik. Biasanya pada saat kreatin naik, itu dilawan. Jadi begini, Pak, dia akan bersilangan. Kreatin naik, dan kemampuan tubuh akan naik. Pada saat kemampuan naik terus, kreatin langsung nanti akan turun, Pak. Persilangan ini adalah masa kritis. Titik persilangan itu adalah masa kritis. Masa di mana, waduh, kok makin naik ya? Kok kreatin naik? Kalau protein kita makin banyak, maka kemampuan dia memperbaiki diri juga akan makin cepat. Cuman masalahnya angka waktu naiknya itu dia akan mengalami rasa takut, rasa jeri. Ini kok bisa ya? Tetapi kalau andai kata protein terus naik, gula turun, ya pH naik, maka dia akan punya kemampuan optimum, akhirnya kreatinin bisa diperbaiki. Ginjal kita akan mulai mereparasi dirinya sendiri dengan protein yang kita punya, Pak. Dan akhirnya kreatinin akan turun karena kemampuan penyaringannya sudah menjadi semakin baik. Gitu, Pak Rahmat. Salah satu yang banyak ditanyakan sama teman-teman itu dan sangat mereka minta supaya Pak Eko memberikan satu angka gitu ya. Sampai titik mana mereka tenang? Ya. Sampai di titik berapa? Contohnya kreatinin harus berapa, ureum harus berapa yang patut diwaspadai. Karena kalau yang kita pahami di kedokteran, contohnya kreatinin 6 ke atas itu udah harus HD gitu contohnya. Terus ureum di atas 100 berapa itu harus diperhatikan gitu. Nah, yang mereka tanyakan adalah tanyain dong sama Pak Eko gitu. Kira-kira sampai di angka berapa kita tenang gitu. Apakah seberapa pun kita tetap tenang atau ada titik tertentu kita harus worry gitu. Jadi begini, dan mereka tidak berani ke dokter Pak, karena khawatir pasti dokter sarannya pasti berbeda gitu. Iya. Jadi begini, Pak. Ternyata saya mengalami banyak orang yang bukan ternyata ya, maksud saya mengalami banyak orang-orang yang kreatininnya berbeda-beda parameternya. Ada yang baru 1,3 atau 1,4 mereka sudah takut sekali, Pak. Ada juga yang sudah 5,9 itu udah takutnya setengah mati tapi berusaha tenang. Ada yang 4, ada yang 3. Saya rata-rata yang membuat mereka takut itu biasanya di antara 1 dan 2. Itu biasa takut sekali. Takut sekali. Saya pikir teman-teman Bapak begitu ya, Pak. Kalau Anda kata Bapak lihat yang di YouTube Bu Ati itu 5,9 loh, Pak, sampai suhu darah itu. Terus seperti Pak Partono. Pak Partono juga sampai lumayan tinggi tapi belum turun. Sekarang masih normal. Bu Ati itu dari 5,9 ajaib sampai menjadi 2, Pak. Sekarang mungkin udah turun lagi menjadi 1, jadi artinya
angka-angka aman itu adalah tergantung kita yang mengatur. Oke. Kan saya bilang, bisa nggak? Saya akan berikan angka, tapi saya boleh nggak minta angka, gitu Pak. Misalnya begini, Bapak saya angkanya berapa? Misalnya 2, sekian. Oke, sekarang bisa nggak? Dalam waktu misalnya 15 hari, Bapak saya minta gulanya harus 80. pH-nya harus 7,5. Nah, kalau andai kata mereka bisa memberikan angka itu, saya juga bisa menjamin angka, Pak. Begitu saja. Susah itu, Pak. Itu makanya. Karena ini bukan ilmu pasti, Pak, bukan matematika, Pak. Iya, oke. Bukan matematika. Jadi kalau andai kata, tapi secara hitungan bodoh, kalau andai kata kreatin naik dan kita ingin berusaha melawannya dengan regenerasi sel, maka gula darah harus sekian, protein harus sekian kalori, kemudian pH harus sekian. Biasanya yang saya minta itu bisa nggak gula darah di 80, terus kemudian kalori 2000 kalori per hari, tapi hasil dari makan protein ya, terutama di telur, Pak. Terus kemudian pH-nya dia harus di 7,35 atau sampai paling maksimal 7,5 dengan air 3 liter per hari, Pak. 3 liter per hari. Kalau andai kata bisa, biasanya gula kreatin akan bisa lawan, Pak. Turun ya. Biasanya begitu. Angka-angka itu kalau jadi kita bisa melawan angka-angka indikator turunnya naiknya kreatin atau turunnya kreatin dengan sumber-sumber makanan dan sumber-sumber yang tadi saya sebutkan. Apa saja yang dibutuhkan, Pak? Ya, gitu Pak Rahmat. Baik, Pak. Nanti saya sampaikan, Pak. Oke, terima kasih. Yang kedua, sebelum saya sampaikan yang kedua, tadi hanya ini aja, Pak, menambahkan informasi ya. Tadi saya coba cek semua sebelum olah nafas dan setelah olah nafas. Memang betul, Pak, ternyata ada yang naik, ada yang turun. Ya. Gula darah saya tadi naik 3 poin, terus asam urat yang saya takjub. Itu tadi sebelum olah nafas itu 9,0, setelah olah nafas itu 7,5, Pak. Ini takjub juga saya. Banyak, saya surprise karena saya penderita asam urat ya memang sudah puluhan tahun. Jadi buat saya itu surprise banget. Ya. Tapi kolesterolnya naik banyak. Teknik dilatih nanti bisa semuanya turun, Pak. Nah, gitu ya. Jadi dari 266 menjadi 305 gitu. Ya. Dan pH naik dikit, naik 0,1 gitu. Nah, pertanyaan kedua, ada satu di anggota kita, ada satu orang yang mengalami stroke ringan. Stroke ringan, dia sendanya lepas, dia nggak merasa, gitu ya. Oh ya, saya sempat baca itu, tapi nggak sempat balas ya, Pak. Ya. Kata dokter NHS ya, istilah medisnya gitu ya. Terus dia minta saran gitu, dia harus gula darahnya cenderung di bawah 100. Ya, jarang sekali di atas 100 gitu. Terus dia masih darah tensinya itu 130-90 rata-rata. Terus masih minum obat kolesterol. Saya tanya, minum obat kolesterol, kenapa? Kolesterolnya berapa? Nggak pernah dicek. Ya aneh juga sih, nggak pernah dicek tapi minum obat kolesterol. Kena stroke, aduh susah ya, kasihan. Iya, terus dia juga ada keluhan dengan mata ya. Ada waktu operasi matanya itu tidak berjalan mulus, memang kondisinya sudah ini. Nah, dia minta saran dengan kondisi sekarang ini, dia harus melakukan apa untuk ininya. Karena saya tanya apakah melakukan olah nafas enggak gitu. Selama sebulan dia ikut olah nafas itu nggak pernah berhasil, Pak Eko. Selalu dia memang dia cek hanya gula darah, selalu naik, nggak pernah turun, sehingga rasa frustasi itu muncul gitu ya, akhirnya tidak melakukan gitu. Ya mohon sarannya, Pak Eko. Terima kasih. Salah, sama seperti Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat ternyata menguji tiga-tiganya, bukannya satu. Ternyata ada yang naik dan turun ya. Jadi jangan putus asa, Pak. Jangan putus asa. Kalau Anda kata Bapak lihat ke gula darah, ya frustasi, Pak. Karena dianggap kita nggak berhasil, ternyata asam urat turun banyak. Nggak gampang loh menurunkan asam urat dalam waktu berapa menit turun 2 tuh susah, Pak.
biasanya sebulan itu 1,5 tuh. Iya. Istri Bapak hanya 30 menitan 1 jam, turun 2,5, luar biasa itu, Pak. Iya, itu per bulan-bulan biasanya kalau andai kata dengan cara biasa. Ini kalau andai kata menggunakan pernapasan hanya 45 menit, nggak sampai Pak, turun asam uratnya. Artinya, janganlah berpatokan pada gula darah saja, pada kimia darah yang lain, maka itu akan memberi semangat. Itu yang pertama, Pak ya. Yang kedua, tubuh kita ini bukan robot, Pak. Tubuh kita bukan mesin. Apabila sudah lancar semuanya, maka kita tidak akan terjadi apa-apa. Belum tentu. Kasus Bapak tadi, kasus saya dulu saya pernah mengalami stroke 3 tahun yang lalu, Pak. 3 tahun yang lalu. Padahal saya makannya sudah benar. Saya jaga kondisi berat tubuh saya jaga, gula saya jaga. Tapi ternyata banyak ekses lain dari masa lalu kita yang buruk itu terjadi di hari itu, Pak. Dan itu kadang-kadang saya udah ngikutin Pak Eko, ternyata dia bohong. Ya, tubuh kita ini kan adalah dari peninggalan dari masa lalu yang kita pernah lakukan. Jadi jangan karena sebulan atau 2 bulan kita mengikuti langsung kita akan sembuh sedia kala. Belum tentu. Ada masa kritisnya, di mana setiap hari terjadi maka tubuh itu ada namanya sistem homeostasis, Pak. Menyimbangkan terus-menerus, dan pada saat menyimbangkan terus-menerus dia kadang-kadang menemukan kegagalan dan menimbulkan stroke. Tetapi itu bisa dilakukan diperbaiki dengan latihan pernafasan. Pernafasan tadi yang seperti saya lihat kan, Bapak sudah lihat literasinya ya Pak ya. Seperti sebentar. Sekali lagi ini yang menulis ini bukan saya, yang menulis adalah orang-orang pinter jauh di atas saya. Pernafasan intermittent hypoxia, prakondisi intermittent hypoxia bersifat neuroprotektif untuk cedera iskemik selanjutnya. Bayangkan, dia punya kemampuan melindungi otak dari cedera otak. Artinya asal mau dilakukan, maka kita akan mendapatkannya. Masalahnya mau tidak? Orang masalah standarnya hanya gula saja sih. Kan sudah sampaikan bahwa pernafasan tidak hanya bicara mengenai gula saja. Bicaranya ini Pak, ya kan? Sistem saraf, tulang, respon metabolik dan sebagainya, inflamasi dan sebagainya. Jadi jangan menggunakan ukuran-ukuran tadi. Gunakan ukuran yang lebih luas. Nah, saya berikan ukuran yang lebih luas. Apabila kita melakukan pernafasan ini, kita akan dapatkan manfaat seabrek Pak sebenarnya. Ya Pak Rahmat. Ada lagi Pak? Cukup Pak, terima kasih banyak.